Seorang wanita muda cantik yang lahir di kota Kolong Ruang, Thailand pada tahun 1995 bernama Kanjana Bungweng. Gadis ini sangat ceria dan pintar secara akademis. Dia juga memiliki tubuh yang proporsional yang menjadi idaman kaum Adam. Kencana merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakaknya nomor 1 bernama Pencan dan bekerja pada sebuah agen perjalanan wisata yang ada di daerah Klonweng. Wanita ini lebih tua 5 tahun dibandingkan Kanjana, sementara 2 saudara laki-lakinya tidak mau disebutkan namanya dan diketahui sudah bekerja serta pindah ke kota Bangkok. Sebenarnya pada tahun 2016 saat usianya menginjak 21 tahun, Kanjana mengikuti seleksi untuk menjadi pramugari dan dirinya diterima di salah satu maskapai penerbangan yang ada di Bangkok. Makanya dia merantau ke kota itu dan melakukan banyak perjalanan serta liburan hampir keliling dunia. Pada tahun 2017, dia kenalan dengan seorang tentara yang berusia 24 tahun bernama Watanat dan mereka kenalannya dari sebuah aplikasi kencan. Kelihatannya hubungan mereka berlanjut dan keduanya pun menjalin kasih. Keseriusan ditunjukkan oleh Watanat, walau mereka jarang ketemu karena pekerjaan masing-masing yang sama-sama menyita waktu, serta harus berpergian jauh. Sampai kemudian tahun 2019, lelaki tersebut melamar pujaan hatinya dan ingin mengajak nikah. Tapi kelihatannya keraguan-raguan ditunjukkan sama Kanjana. Ia enggan mengenalkan kekasihnya itu kepada keluarga, padahal mereka sudah pacaran 2 tahun lebih. Dipaksa deh sama Watanat untuk mempertemukan orang tua keduanya, namun tetap saja ditolak. Sampai pria itu kemudian mulai menyelidiki dari teman-teman Kanjana dan baru ketahuanlah selama ini gadis tersebut memiliki hubungan dengan beberapa pria lain yang berasal dari sejumlah negara yang dikunjunginya saat bertugas. Ada di Perancis, Inggris, dan Filipina. Inilah yang membuat Watanat sempat marah dan mengamuk di Bandara Internasional Dong Muang kepada pacarnya itu. Ternyata jalinan kasih mereka hanya berat sebelah saja. Kanjana tidak serius kepada pria itu. Padahal Watanat sudah cerita kepada keluarganya tentang gadis yang akan segera dinikahi sama dia. Keributan mereka di bandara itu sempat melibatkan pihak berwajib. Sampai kemudian dengan ikhlasnya Watanat pergi meninggalkan pujaan hatinya itu, sementara Kanjana walau sempat dikasih surat peringatan oleh pihak maskapai tempatnya bekerja, Kanjana tetap cuek dan enggak peduli sama perasaan lelaki dan baik hati tersebut. Banyak yang bilang memang Kanjana suka mempermainkan hati pria. Dan bukan hanya Watanat yang menjadi objek sakit hatinya. Namanya hidup pasti ada pasang surutnya. Begitu juga yang dialami sama Kanjana, yang selama ini dengan pekerjaannya bisa keliling dunia dan berkenalan dengan pria-pria dari belahan bumi di mana dia singgah untuk ganti sip. Semua berubah drastis kala memasuki pertengahan tahun 2020. Saat itu pandemi terjadi dan berdampak cukup keras di semua sektor. Tidak terkecuali penerbangan, banyak bandara tutup dan maskapai mengurangi jam terbang. Bahkan tidak ada penerbangan sama sekali. Termasuk perusahaan tempat Kanjana bekerja yang harus merumahkan sejumlah karyawan serta pramugari mereka. Hal tersebut dirasa pedih oleh Kanjana dan memaksa dirinya untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya dan bergabung juga bersama kakak nomor 1 yaitu Pencan. Nah, wanita ini juga nggak kalah sedih karena harus kehilangan pekerjaan, di mana agen travel tidak beroperasi selama pandemi. Ya, sama-sama deh dengan Kanjana, cuma di rumah aja sambil ngabisin tabungannya yang makin menipis. Mungkin Pencan lebih ironis ya, dia tuh memiliki tunangan bernama Sarawut dan mereka berencana akan menikah pada bulan September 2020. Namun karena sang pria yang bekerja di rumah gadai juga mengalami pengurangan tenaga kerja, mereka harus mengundurkan resepsi nikahnya sampai waktu yang belum ditentukan. Bukan hanya karena saat itu nggak boleh diadakan pesta dampak dari lockdown, namun keuangan dan tabungan malah terpakai untuk kebutuhan lain, sebab si Sarawut terkena virus pandemi dan dirawat hampir sebulan, di mana perawatan ini butuh dana yang besar. Ini yang bikin Pencan kesal dan malahan nyari-nyari pinjaman buat bantu tunangannya tersebut. Padahal saat itu usianya sudah hampir 31 tahun. Namun keadaan makin lama makin susah.
Sampai awal Oktober 2020, ternyata Kanjana yang rajin banget main aplikasi kencan berkenalan dengan seorang pria berusia 51 tahun yang mengakunya duda dan memiliki usaha di bidang pertanahan di Kolong Luang dan juga Nakhon Ratchasima. Namanya adalah Bat Bayar. Dirinya bilang punya 2 anak dan sedang berkuliah di Amerika. Cukup lama, mereka saling ngobrol dari teleponan, WhatsApp hingga sekitar 3 mingguan. Baru deh janji ketemuan langsung di sebuah restoran pada malam Minggu 24 Oktober 2020. Kelihatannya saling nyambung dan kemudian hubungannya lanjut terus. Makanya setelah itu, Kanjana jarang pulang karena mau aja diajakin nginep oleh Pak Bat Bayar tersebut. Bahkan setelahnya, Kanjana kembali pada kehidupannya yang glamor. Dia beli tas mahal, sepatu baru dan segala sesuatu yang diimpikan gadis seusianya. 10 minggu kemudian, wanita tersebut pun pindah dari rumah orang tuanya ke apartemen Skyview karena dibeliin 1 unit yang ada di lantai 5 oleh Pak Bat Bayar. Walaupun orang tuanya sempat melarang pindah dan bertanya dari mana uangnya tersebut, apa kerjanya. Sekarang Kanjana cuma bilang pacarnya yang ngasih semua, dan cepat atau lambat bahkan dikenalkan pada keluarga. Kehidupan mewah yang dijalani sama Kanjana ini ternyata membuat sang kakak iri saat semua lagi kesusahan. Namun adik bungsunya itu kok bisa semakin kaya saja. Bahkan kini jarang pulang untuk nengokin ayah dan ibunya. Padahal jaraknya juga nggak begitu jauh. Bahkan Kanjana sudah punya mobil baru, apa salahnya mampir. Sementara Pencan makin bokek aja, pacarnya juga sakit-sakitan mulu dan pengangguran pula. Makanya saat minta alamat Kanjana buat mampir ternyata dikasih. Dan sang kakak pun berkunjung ke apartemen adiknya tersebut buat ngobrol, serta meminjam uang. Dari sinilah kemudian Pencan tahu bahwa pacar Kanjana ternyata sudah tua. Dan bahkan usianya nggak jauh beda dengan ayah mereka. Dia sempat marah dan menegur adiknya, namun karena Kanjana bilang Bat Bayar adalah duda dan siap menikah, akhirnya Pencan diam saja. Buat sekedar info bahwa Kanjana tinggal di apartemen tersebut sendirian. Jadi Pak Bat Bayar hanya berkunjung 2 kali seminggu, dan itu pun cuma 2-3 jam saja. Hampir nggak pernah menginap di sana. Dari cerita yang dijabarkan Kanjana pada Pencan, akhirnya sang kakak tahu bahwa adiknya itu kenal Pak Bat Bayar dari aplikasi kencan. Disinilah Pencan download dan mulai cari-cari cowok juga di sana selama semingguan. Hampir tiap hari dia slide kiri, slide kanan, dan scroll terus-menerus untuk mencari pasangan juga. Sampai kemudian ketemu sebuah profil yang lagi online, yang fotonya sama dengan wajah pacar adiknya Pak Bat Bayar. Walaupun belum pernah ketemu, tapi Pencan beberapa kali ditunjukkan foto pria tua itu. Wah, ternyata si bapak pengusaha masih berpetualang terus di aplikasi tersebut. Padahal Kanjana udah yakin bener bakal segera dinikahi sama Pak Bat Bayar. Bukannya ngasih tahu kepada adiknya, malahan Pencan ngajak kenalan dan berniat menguras harta lelaki tersebut supaya bisa menyaingin Kanjana. Dan benar saja, kemudian antara Pencan dan Bat Bayar saling cocok. Lalu ketemuan pada bulan Februari 2021. Pria itu nggak tahu bahwa wanita tersebut adalah kakaknya Kanjana, karena emang selama ini kan belum pernah dikenalkan langsung. Hubungan antara mereka berdua semakin mesra dan ternyata lelaki tersebut juga sangat royal kepada Pencan. Perempuan itu sekarang mulai jarang pulang dan diberikan sebuah rumah, bahkan 2 bulan kemudian dirinya juga ikut dibelikan mobil baru. Dan ini membuat sang tunangan Sarawut curiga. Apalagi Pencan udah makin susah dihubungi. Akhirnya pria ini pun bertanya-tanya pada orang tua serta Kanjana, kemana saja sang kakak selama ini. Kalau nggak pulang, apa kerjanya? Kok bisa tajir banget? Sang adik pun kaget, karena dia kan juga seringnya di apartemen dan nggak tahu sepak terjang Pencan. Saat dirinya tahu kakaknya udah hidup mewah, mulai deh kepo dan menyelidiki sendiri. Walaupun Kanjana tahu ya pasti sang kakak ikut-ikutan cari pacar kaya. Tapi dia kan udah punya tunangan, intinya Kanjana harus tahu mengenai Pencan.
Sampai pada Senin malam 19 April 2021, Kanjana mengikuti mobil sang kakak sehabis nengokin ibunya menuju ke rumah baru yang dibelikannya, dan Kanjana cukup kaget. Ternyata dari jauh terlihat mobil Pak Batbayar terparkir di halaman rumah kakaknya itu, dan pria itu juga berdiri dekat pintu sedang menunggu Pencan. Kanjana marah dan emosi. Pantesan saja, selama ini lelaki tersebut sudah jarang mampir ke apartemennya dan jatah uang mingguannya dikurangi. Ternyata kakaknya sendiri toh yang berusaha merebutnya. Saat Pencan dan Batbayar sudah masuk ke dalam rumah, Kanjana yang memarkir mobilnya agak jauh pun turun dan mengetuk pintu dengan keras tanpa berteriak. Kemudian segera dibuka dan Pencan yang kaget ternyata diikuti selama ini, langsung saja sang adik masuk dan ngamuk di hadapan Batbayar. Karena takut terdengar orang lain, Pencan menutup pintu depan dan menyuruh Kanjana tenang. Namun gadis itu berbalik dan menyerang kakaknya. Perkelahian pun terjadi. Batbayar mungkin merasa malu dan takut ya, makanya kemudian kabur meninggalkan mereka berdua yang masih bergumul. Pencan mencoba terus menenangkan adiknya, namun karena makin diserang, mau nggak mau dia melawan balik. Sampai kemudian Kanjana lari ke dapur dan menemukan pisau. Tapi karena tubuh sang kakak lebih besar dan kuat, malah sebaliknya. Sang adik yang terluka dan segera Pencan berteriak memanggil tetangga. Setelahnya, mereka membawa Kanjana ke rumah sakit. Beruntung dari situ masih selamat. Sementara Pencan kemudian ditahan oleh pihak yang berwajib. Setelah kejadian itu, sang kakak cukup menyesal dengan peristiwa ini. Dia sebenarnya tidak menyukai Pak Batbayar, namun benar-benar perlu uang banget untuk bisa menutupi segala pengeluaran yang selama ini dibutuhkan tunangannya yang sakit. Makanya rela melakukan apapun termasuk menuruti segala keinginan pengusaha tua itu. Apalagi rencana pernikahannya sudah batal dan diundur terus. Sekarang uang aja nggak ada, karena semua modal kawin terkuras. Sehingga dia bisa mulai menabung dari dana transferan yang diberikan oleh Pak Batbayar. Walaupun resikonya adalah kini dia mempermalukan keluarga, menyakiti adiknya serta tidak setia pada sang tunangan. Kanjana juga mengaku bahwa sebenarnya dia tidak benar-benar serius dengan Pak Batbayar, sama dengan kakaknya. Butuh uang di saat pandemi ini sebagai motifnya. Makanya setelah kejadian tersebut, nampak terlihat penyesalan dirinya karena bagaimanapun dia sangat sayang pada kakak perempuannya tersebut. Dari hasil pendidikan polisi, diketahui Pak Batbayar memang pengusaha tanah yang memiliki banyak jaringan, hampir di seluruh wilayah di Thailand. Namun lelaki tua tersebut bukanlah seorang duda seperti yang diakuinya. Dirinya memiliki istri bernama Sukada yang merupakan pengusaha tanah juga. Justru sang istri inilah yang awalnya memulai bisnis lahan mereka. Sang suami tiap hari ngakunya terbang ke sana sini untuk beresin urusan kerja. Ternyata punya simpanan di banyak kota. Sebenarnya antara Kanjana dan Pencan kemudian dilakukan mediasi untuk membebaskan sang kakak dari jeratan hukum. Namun pihak jaksa tetap membawa kasus ini ke meja pengadilan supaya memberikan efek jera kepada siapapun yang menyakiti orang lain. Pengacara menganggap hal tersebut berlebihan, namun kemudian membela Pencan dengan mengatakan yang terjadi adalah sebuah pembelaan diri karena Kanjana yang mulai menyerang duluan. Bahkan saat sidang, malahan antara kakak adik tersebut saling bela dan melindungi di hadapan hakim. Di awal bulan Agustus 2021, pihak keluarga juga memaksa persidangan dibatalkan karena enggak ada yang rela untuk dihukum penjara. Sampai pada pembacaan keputusan per hari Jumat 3 September 2021, akhirnya hakim mengumumkan bahwa sidang tersebut dihentikan dan membebaskan Pencan. Namun wanita tersebut diwajibkan membayar biaya pengadilan atas pembatalan sidang sementara. Setelahnya pihak keluarga menuntut Pak Batbayar atas penipuan status dan tindakan tercela yang dilakukan terhadap Kanjana dan kakaknya. Tapi laporan mereka ditolak karena menurut penyelidikan, apa yang diperbuat Kanjana dan Pencan adalah atas kemauan mereka sendiri dan dalam keadaan sadar. Justru mereka yang bisa dituntut balik karena memiliki motif uang saat berkenalan. Akhirnya Kanjana dan Pencan mundur serta pulang kembali ke rumah orang tuanya.
karena Ibu Sucida, istrinya Pak Batbayar, bersama petugas kepolisian menarik rumah, apartemen, mobil, dan segala pemberian suaminya dulu dari kedua wanita tersebut. Sementara Sarawut tetap menerima pencan setelah kejadian ini dan akan tetap menikahi pujaan hatinya tersebut kalau tabungannya udah terkumpul. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling salah dalam kasus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys.